Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok STMNIS mau mempresentasikan CI/CD kami. Nah, untuk saya sendiri, saya kebagian di bagian continuous integration, yaitu pada workflow CI.yml ini ya. CI.yml ini saya mengerjakan, dan ini tuh digabung dengan inspection ya. Si Sonar Cloud-nya ini digabung menjadi satu di bagian CI.yml. Oke, saya jelaskan dulu untuk bagian saya, yaitu kita namakan dulu workflow-nya itu name CI, setelah itu kita force JavaScript action to node 24 paling latest untuk env-nya. Setelah itu untuk ini si CI-nya itu nge-trigger itu pada saat uh, suatu codingan itu di push ke branch main, setelah itu ke dev, setelah itu feed ini ya, feed garis miring bintang ini maksudnya setiap ada perubahan di bagian sininya nih, feed misalnya dashboard. Nah, ini dia juga bisa terbaca ya untuk CI.yml-nya ini. Setelah itu kita pull request-nya itu ada di branch-nya, di main sama si dev. Untuk jobs-nya sendiri ini terdapat ada dua, build dan untuk Sonar Cloud. Nah, untuk Sonar Cloud itu nanti bakal dijelaskan. Oke, untuk build itu dijelaskan oleh saya, untuk Sonar Cloud itu ke orang yang lain ya, ke anggota yang lain, ke tim yang lain. Oke, untuk di build sendiri, untuk runs on-nya kita di Ubuntu untuk ngejalanin si package-nya, si CI.yml-nya. Setelah itu untuk step-nya ada 3, yaitu checkout v4 untuk nge-fetch package-nya. Setelah itu kita setup JDK21, yaitu action setup Java v4 untuk apa yang namanya kayak action-nya. Setelah itu kita Java-nya itu menggunakan 21, untuk distribution menggunakan Murin, untuk catch itu menggunakan Maven, dikarenakan ini project-nya Maven. Setelah itu ada catch dependency path-nya itu pom.xml, dia akan membaca pom.xml ini, yang ini. Setelah itu untuk jobs yang ketiga itu build with Maven dengan yaitu Maven clean compile. Nah, itu untuk nge-build si projectnya. Oke, di sini pada branch ini saya sudah nge-clone sesuai dengan branch-nya, spesifik branch-nya. Bentar ya. Oke, di sini bisa terlihat di sini sudah yang namanya di branch dev ya, karena saya nge-cloningnya itu langsung spesifik branch. Oke, kita clear terlebih dahulu. Misalnya kita ada perubahan dan ingin nge-push ke branch-nya ya, ke branch dev. Oke, .ci misalnya, di sini misalnya di aktivitas ada misalnya ada perubahan kode, misalnya menambahkan komentar untuk melihat trigger continuous integration pada branch dev. Kita save, seharusnya ini kita bisa berjalan. Git commit, kita main core, menambahkan komentar untuk melihat apakah CI sudah dijalankan dengan benar. Oke, kita push aja langsung ke dev. Oke, kita lihat di dev sini untuk actionnya. Oke, kita lihat dulu build-nya apakah berhasil atau tidak. Oke, Maven-nya dijalankan ya, oke, betul. Post setup ketika, oke, untuk build-nya ini lancar ya. Build-nya ini tidak ada yang error, ini untuk case yang apakah tidak error ya. Oke, selanjutnya kita tunggu untuk Sonar Cloud-nya ini seharusnya bisa sih, karena kita sudah terintegrasikan, seperti itu. Oke, tinggal ditunggu saja untuk build dan analyze-nya. Setelah itu kita baru lanjut ke case yang buruknya ya, maksudnya case yang error ya. Ini untuk Sonar Cube-nya sudah berhasil juga. Seharusnya ini bagian yang lain, tapi karena dia satu kesatuan di CI.yml, makanya dia dijalankan juga. Oke. Selanjutnya apabila kita terjadinya error atau misalnya build-nya itu gagal ya. Misalnya kita posisikan di sini, misalnya kita ada di logger misalnya. Loggernya ini tuh L-nya misalnya hilang. Jadi ogre ya. Jadi L-nya tidak ada gitu. Oke, kita save, terus habis itu kita push misalnya git commit. Kita misalnya fix ya, karena kita kita fit, menambahkan fitur logger untuk melihat apakah dev berhasil di build atau tidak. Oke, misalnya kita tambahkan, kita push lagi, kita lihat actionnya, kita refresh GitHub-nya. Oke, seharusnya sih ini tuh yang diharapkan itu build-nya itu error ya, karena nah bener kan build-nya error karena di sini ada yang namanya mana nih, home runner cannot find symbol. Nah, dikarenakan di sini tuh ya sudah ketahuan kan L-nya itu kurang. Oke, error with Maven, karena ini kita sudah tahu ya, ada yang error nih, build failure, habis itu failed execute bla 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 bla, aktivitas Java cannot find symbol variable ogre. Nah, ini ketahuan nih errornya nih. Sebentar ya, saya zoom dulu. Ini variabel ogre itu apa? Nah, sedangkan di sini itu menggunakan logger. Oke, kita balikin lagi. Setelah kita balikin lagi, kita push lagi git commit
logger typo misalnya. Kita push lagi. Oke, ini untuk sonar cube-nya itu skip ya, karena dia si build-nya ini error. Misalnya kita pushkan saja si fix logger typo-nya, apakah berhasil? Oke, build sukses, dia berhasil event-nya untuk sonar cube-nya. Kita biarkan saja, karena itu bakalan sangat lama. Jadi untuk yang daerah continuous inspection, di sini saya melihat bahwa ini yang alat yang digunakan di sini pakai Project Main, Test 2 CICD. Nah, ini yang bagian sonar organization ini penting karena uh, Git mungkin nggak akan tahu ini apa ini untuk code quality-nya yang bakal ngecek siapa. Nah, habis itu di sini ya, habis itu di sini daerah CI.yml ini. Nah, ini yang fokus mengatur dalam inspection ini adalah Sonar Cloud. Jadi Sonar Cloud ini dia akan bergantung pada daerah build. Jadi dia bakal jalan kalau misal build-nya udah beres. Bisa dia jalan di Ubuntu Lites menggunakan action checkout dengan flash dev 0. Nah, habis itu dia nyeting JDK 21. Nah, habis itu action setup Java version 4 dengan Java version 21 distribusi Temurin, Maven sama cache dependency path-nya POM XML yang di sini karena dia sangat bergantung sama POM. Habis itu di sini dia cache SonarQube package sama dan analyze dengan verify Sonar source dengan project key, test doang CI/CD, school system CI/CD, sama organization test doang CI/CD. Jadi di sini saya telah masuk organisasi dari yang disebutkan di bagian Sonar Cloud pada CI.yml. Di sini saya terdaftar dalam organisasi namanya Tes 2 CICD dengan kunci Tes 2 CICD. Nah, habis itu saya masuk dalam daerah aktivitas ini uh, dengan dengan informasi project seperti Tes 2 CICD, School System CICD, dan Organization Key Tes 2 CICD. Sementara itu ini adalah bagian dari repo kami yang akan dipakai untuk pengujian kualitas SonarQube. Nah, ini berhubung ada bagian dari yang saya ubah sedikit sih di CI.yml ini supaya saya bisa jalanin di Sonar. Jadi saya sudah bisa bikin git add. Di situ mungkin saya juga akan menggunakan git add. Habis itu saya buat sebuah commit seperti saya akan buat sebuah commit sebentar. Nah, jadi ini misalkan apa yang commit yang saya buat fix CI.yml config aturan sonar cube config. Di sini saya tinggal lakukan skip wiki. Nah, di sini habis itu saya bisa langsung lanjut melakukan git push, langsung masukkan git push. Oke, jadi di sini saya telah melakukan push di sebanyak 2 detik lalu. Bisa dilihat di sini. Ini dia sedang melakukan progress, pending sini. Oke, jadi bisa dilihat kalau misalkan sini saya menjalankan run Maven be verify optional source dengan project key test 2 CICD, organization test 2 CICD. Jadi di sini dia membuat snapshot dari POM XML dengan jar. Jadi di sini dia menjalankan tes, dia jalanin progresnya gimana, apakah ada yang failure atau enggak. Nah, ini sampai sampai kedua, ketiga, dua, ketiga. Nah, habis itu di sini dia nggak ada SLF4J yang sebenarnya bukan framework dari Java itu sendiri, tapi dia untuk logging. Jadi dia nggak punya implementasi buat logging. Dan setelah itu lanjut, dia lanjut ke dalam informasi Java Security Sensor Peak Memory, run sensor on project, sensor JCOCO. Nah, di sini saya kena warning kalau misalkan daerah input itu sama biodata ini dia dianggap sebagai perubahan tanpa ada bagian yang diubah karena ini sebenarnya file yang tidak ada perubahannya sama sekali. Nah, pada bagian push ini yang sebenarnya diubah adalah bagian ci.yml tadi. Nah, tapi dia mengalami build sukses. Dan di sini di sini juga ada postcache SonarQube sampai complete job. Nah, di sini juga bisa dilihat untuk bagian overview sini. Nah, ini saya bisa lakukan refresh untuk bagian aktivitas ini. Nah, jadi di sini meskipun apa? Jadi di sini meskipun pengujiannya berhasil, tapi karena ini saya mesti melakukan upgrade berbayar. Nah, dia di sini kecatat. Sebelumnya ini kalau nggak salah kecatat kalau misalnya dia hanya main branch itu berupa dev yang dia gagal analisisnya. Sama di sini daerah main dan cabang saya yang tidak dianalisis sama sekali karena sekali lagi ini memerlukan fitur berbayar. Jadi di sini dia adalah bukti besar kalau misalkan apa pengujian saya baik dari segi build, Sonar Cloud sama tes, ya pengujian Sonar Cloud itu sudah berhasil. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi bisa disimpulkan kalau misalkan perubahan yang saya buat di CI.yml ini berhasil melakukan continuous inspection karena daerah Sonar Cloud-nya itu berhasil bekerja dan dia berhasil menginspeksi bagian kode saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afriza Gilian Ginting yang akan membahas tentang continuous testing. Nah,
continuous testing sendiri ini perlu dibangun dengan membangun testing terlebih dahulu. Kenapa dengan demikian? Karena sebelumnya, project ini pertama kali ini perlu melakukan yang namanya evolusi. Ketika awalnya itu dengan cara, menggunakan, project di PPO-nya kelompoknya Mas Daryl. Nah, kemudian di dalam coding-nya kemudian di dalam setelah pengembangan dan pengembangan lainnya, bisa dilihat bahwa, terdapat, branch-branch yang mengatur untuk, pengembangannya sendiri gitu. Oke, pada script-nya sendiri untuk workflow-nya, itu ada force JavaScript actions itu untuk agar memaksa dia menggunakan Node 24 karena di Node 20 kita memiliki force major, force begitu major major security. Kemudian juga ada on push and on pull request agar, teman-teman yang ada di branch dev-nya masing-masing bisa melakukan pull request, mengecek dahulu ketika ingin melakukan penyatuan di dalam dev utama. Nah, kemudian di jobs-nya sendiri kita menggunakan tes yang ada di, 2 mesin atau 2 OS, yaitu Ubuntu dan Windows, karena project ini adalah project Java yang bisa dijalankan di kedua platform tersebut. Nah, step-nya sendiri ya menggunakan, Maven, memastikan bahwa, JDK 21 dan Maven itu bisa digunakan. Kemudian adalah MVN bad test. Nah, sebelumnya saya menggunakan, ada percobaan menggunakan, failure. Nah, di failure-nya itu terlihat jelas bahwa oke, terlihat ya, kita lihat bahwa, eee, continue testing itu gagal dijalankan karena terdapat, 1, tes yang gagal. Kita bisa lihat langsung di run test-nya. Nah, tuh ada failures yang satu failures itu karena kenapa kita jadi ke-21 karena kita Node 20 deprecated, run action kita setelah selanjutnya dan bla bla bla. Complete job, sudah selesai. Menandakan ini sudah selesai. Nah, bagaimana jika seandainya itu berhasil? Itu ada di sini. Kita perbaiki saja dan kita jalankan lagi MVN test-nya. Ada di deskripsi ini. Jalankan perintah, lakukan tes. Nah, karena di situ kita bisa langsung lihat eh, bagaimana tes case-nya dijalankan dan hasilnya failures-nya tidak ada failures. Git commit mct tes sukses git push origin dev. Nah, ketika di push itu akan melakukan men-trigger dari git flow GitHub flow workflow-nya. Nah, kita bisa lihat di sini dev. Nah, bisa dilihat dia sedang akan berjalan. Jika salah satunya tes on Windows dan juga tes dan Ubuntu-nya sudah selesai ya. Tes on Ubuntu sudah selesai menandakan sudah berhasil. Nah, ini ada sonar cloud, CI, dan begitulah testing dijalankan. Terkait testingnya bagaimana dibuat, yaitu menggunakan teknik karena kita mengetahui kodenya, jadi kita bisa menggunakan white box testing, jadi melakukan pengecekan fungsi dan lainnya, memastikan bahwa dia bekerja dengan baik. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Abil Kifari dan di sini saya memegang untuk bagian continuous deployment. Dan pertama kita harus menjelaskan dulu ini ya untuk kode dan workflow YAML yang sudah dibuat. Pertama untuk project ini tuh dibuat pakai Java dan versionnya itu kami menggunakan format snapshot. Dan yang kedua untuk CD-nya itu dalam prosesnya itu pertama bakal ada itu ya output itu bakal ada version, jar name sama image tag. Dan kontennya itu permission itu ada content write sama package write dan untuk registry. Nah, jadi setelah kami nanti melakukan build, nanti itu bakal di-push ke dalam itu ya ke dalam reponya dan nanti dari VVS itu bakal melakukan itu ya pull ya dari package jar yang sudah ada di ininya, yang sudah ada di release package-nya.
Dan nanti dari VPS tersebut, dari VM tersebut tuh bakal nge-run dan menjalankan program tersebut, program dari hasil deploy yang akan dilakukan oleh GitHub Action. Dan ini seperti biasa untuk Java versionnya itu 21, description-nya Temurin, dan change-nya itu Maven. Lalu di sini tuh ada get version-nya dari POM XML, ini untuk kode untuk mendapatkan version-nya. Terus ini untuk build package-nya ya, itu Maven package deskip min-b. Nah setelah itu baru login ya ke GitHub container untuk kedokannya yang masukkan dari registry, aktor juga GitHub token-nya. Nah lalu karena nanti tadi ada pakai Docker ya sebagai salah satu sebagai salah satu fondasi untuk melakukan deployment-nya, itu nanti bakal ada build Docker image-nya sesuai dengan version yang ada, dan juga dia tuh bakal sesuai juga ya bagian image text dan juga run number-nya. Nah nanti setelah proses build dari Docker selesai bakal di-post ke Docker image sesuai dengan parameter sebelumnya, dan juga baru setelah itu melakukan cut dari GitHub release ya. Nah jadi karena tadi pakai GH, berarti kita di sini juga pakai GH untuk tools yang bakal digunakan dalam running ini, dan juga untuk version dan juga parameter lainnya juga disamakan ya di kode ini. Itu ada ini ya, ada deploy. Nah di deploy ini tuh bakal ngelakuin deploy ke VPS-nya yang sudah dibuat, dan di VPS-nya itu tuh nanti sudah ada secrets ya, atau di repo sudah ada secrets untuk VPS host, user, dan juga private key SSH-nya, dan menjalankan beberapa script yang bakal menarik ya dari image Docker, dan juga melakukan run menghapus dari package lama, dan juga melakukan run untuk image yang baru ya, seperti itu. Nah ini saya ada perubahan sedikit dari cd.yaml, kita push dulu. Oke, pertama untuk kasus gagal ya. Ini kita coba untuk kasus gagalnya, kita coba pull request. Kita buka PR baru dari ABU ke main. Nah ini kita bisa ini ya, kita bisa merge ya. Nah untuk itu yang required itu untuk yang itu ya, branch protection itu ketika build-nya bisa. Nah kita merge pull request, kita confirm, lalu kita coba cek untuk hasil dari deploy-nya ya. Nah untuk yang itu dia berhasil ya, karena versinya itu sama ya, versinya itu tidak ada yang beda, maksudnya tidak ada yang berbeda. Jadi karena versi rilisnya itu V1 snapshot dan versi lainnya itu tidak ada yang sama dengan yang ini, jadinya dia itu bisa di-push. Itu untuk versi yang berhasilnya ya. Terus kita bisa coba versi yang gagalnya. Selanjutnya kita coba untuk kasus gagal ya. Nah sebenarnya tuh proses deploy itu berhasil dikarenakan versi yang kita rilis, kita masukkan itu. Nah versi rilis itu tuh dia tidak ada yang sama ya, karena kan untuk V1 snapshot ini kan ada pagar 1, pagar 1, pagar 2, pagar 7, dan di sini tuh waktu saya melakukan push tidak ada versi yang sesuai dengan rilis V1 snapshot ini, karena dia tidak ada nomor lagi, sehingga versi itu dianggap unik seperti itu. Nah kita coba untuk versi gagalnya. Jadi kita buka kodenya, misal saya itu pada ini ya, pada kodenya kan melakukan perubahan. Nah sebelumnya tuh untuk versi gagal itu kita bakal cek ya dari tag-nya itu apakah dia sudah ada. Nah ketika sudah ada nanti bakal ada errornya seperti itu. Nah kita coba ke bagian tutor. Misal di ID tutor itu kita pakainya get ID seperti ini, ID tutor, terus kita add, kita commit dan kita push.
dengan kasus dia itu versinya masih pakai yang 1.0 snapshot ya. Nah, lalu kita bikin PR dari dev ABU. Misalnya kita langsung masukin ke main ya, untuk biar bisa melihat bagaimana hasilnya. Kita coba merge dulu. Oke, untuk proses deployment sedang dijalankan ya. Nah, di sini dia bakal error ya. Jadi karena snapshot ini sudah ada, sehingga saat di release itu terdeteksi dan dari workflow juga terdeteksi, maka workflow itu akan nge-interrupt ya dari flow-nya dan akan menunjukkan error kalau tag tersebut sudah ada seperti itu. Baik, sekian dari saya untuk continuous deployment. Terima kasih.